Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan dalam ibadah Minggu tanggal 25 April tahun 2021 di GKJ Tuntang Timur, sebenarnya bersamaan dengan perayaan Hari Kartini, sehingga dalam pelayanan yang onsite dilayani oleh semua pengkhotbah perempuan. Tapi karena persoalan yang terjadi di salah satu tempat ibadah, maka kami majelis gereja juga melayangkan ibadah dalam hal khotbah berbasis online. Sebelum kita bersama-sama menghayati sabda Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa saya hantarkan. Allah yang kekal, Allah yang dalam Kristus Yesus kami kenal, Allah dalam Kristus Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Kami mohon pertolongan-Mu untuk kami mengerti kehendak-Mu melalui bacaan Alkitab dan permenungan, sehingga kami bisa melakukannya dalam seluruh kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut dengan kemampuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada kebaktian Minggu pagi ini, sekali lagi Minggu tanggal 25 April 2021, terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Ini salah satu bacaan leksional di bacaan Injil yang demikian berita Alkitab. Tema besarnya adalah gembala yang baik. Demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan milik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam seluruh peri kehidupannya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus jemaat GKJ Tuntang Timur yang menghayati panggilan beribadah dengan cara online. Tema kebaktian atau tema khotbah dalam kebaktian kali ini, pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Bapak Ibu dan saudara, ketika mendengar tema ini, kemudian angan kita sebagai manusia, terkhusus warga gereja, jemaat, sangat senang. Karena itulah yang didambakan, yaitu menjumpai sosok pemimpin yang rela mengorbankan miliknya, waktunya, tenaganya, hidupnya, nyawanya untuk yang dipimpin. Oleh karena itu, ketika kemudian dalam kehidupan kita berjumpa dengan pemimpin yang tidak sesuai dengan gambaran itu, kita kemudian memprotesnya, kita kemudian mengkritiknya, bahkan dengan cara yang lain mendemo supaya terjadi perubahan. Bukan hanya pada tataran kehidupan sekuler, dalam kehidupan gereja tidak lepas dari persoalan-persoalan seperti itu. Dalam hal ini,
gambaran tentang pemimpin yang ideal itu digulirkan oleh Tuhan Yesus. Beberapa catatan, beberapa poin yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pemimpin yang baik, yaitu yang rela memberikan seluruh hidupnya untuk yang dipimpinnya. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita semua hanya mau dipimpin sementara kita nggak mau menjadi pemimpin dalam kehidupan kita sendiri? Penting juga untuk kita sadari bahwa semestinya yang patut kita pergumulkan dalam permenungan ini adalah bukan persoalan pemimpin, tapi spiritualitas kepemimpinan yang rela berkorban demi kehidupan. Tuhan Yesus dengan sangat nyata, dengan sangat jelas memberikan gambaran tentang seorang gembala yang merelakan nyawanya untuk domba-dombanya, yang mengorbankan waktunya untuk domba-dombanya, yang mengenal domba-dombanya. Benar. Dan ini kemudian menjadi sebuah role model dalam kehidupan bergereja, terkhusus GKJ. Maka di sana sini kehidupan GKJ, relasi antara warga gereja dengan pemimpin dalam hal pendeta seringkali terjadi pergesekan. Jemaat hanya mendambakan, mengimpikan sosok pemimpin yang ideal, bukan kepemimpinan yang ideal. Maka dalam kebaktian ini, dalam khotbah ini, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk menghayati dengan pertanyaan yang pertama. Terlalu mudah kalau kita mendamba pemimpin seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus. Mudah mendambakan, memimpikan, tetapi terlalu sulit untuk menemukan itu. Karena ukuran satu dengan yang lain tentang ideal pemimpin berbeda-beda. Oleh karena pertanyaannya adalah, apakah hanya sebatas itukah jalan iman yang harus kita tempuh dalam menghayati panggilan Tuhan Yesus? Apakah kehidupan kita hanya bergantung pada sosok pemimpin? Bukankah seharusnya kita juga menjadi pemimpin dalam kehidupan kita sendiri? Tidak ada pemimpin yang sukses ketika belum mampu memimpin dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari melalui poin pertama ini kita menghayati, sudahkah aku menjadi pemimpin yang baik bagi diriku sendiri? Pemimpin yang mampu mengendalikan sesuatu yang bergolak dalam hidupnya, mengalahkannya, kemudian memenangkannya, dan semuanya hanya tertuju kepada Kristus. Ini yang sulit. Beranikah Bapak Ibu dan saudara-saudara, termasuk saya, kita semua mengkritik diri sendiri tentang mentalitas spiritualitas kepemimpinan kita? Manakala kita gagal untuk mengelola waktu kita, gagal untuk mengelola emosi kita, gagal mengelola keuangan kita. Artinya pada titik ini kita hanya mendamba hadirnya pemimpin untuk kehidupan kita, dan kita enggan untuk berjuang, berefleksi, belajar menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Tema tentang kepemimpinan gerejawi seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus masih sangat populer dalam kehidupan bergereja, terkhusus dalam kehidupan gereja kita. Tidak sedikit warga gereja yang mendamba sosok pemimpin seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan kemudian terlalu mudah juga untuk memberikan catatan-catatan kritis atau kritikan manakala si pemimpin gagal untuk memenuhi ekspektasinya. Tapi pertanyaan kedua adalah, beranikah, sudahkah jemaat juga terlibat dalam proses terwujudnya pemimpin yang ideal seperti yang digambarkan Tuhan Yesus melalui kepemimpinan bersama yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini menjadi menarik Bapak Ibu dan saudara. Sampai hari ini saya masih sangat sering berjumpa dengan berbagai macam tempat ibadah gereja yang selalu keluhannya adalah pendetanya kurang sering berkunjung, pendetanya kurang patuhen, dan seolah-olah menjadi harga mati hukum Taurat dalam kehidupan bergereja, terkhusus GKJ. Jadi gambaran ideal pemimpin gereja, sekali lagi GKJ adalah yang rajin patuhen, yang rajin berkunjung,
yang berpenampilan sesuai dengan idealisasinya. Apakah seperti itu? Belum tentu. Gereja adalah komunitas yang memimpin kehidupannya dengan spiritualitas kepemimpinan seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Lebih mudah kita menuntut orang berkorban untuk kita daripada kita berkorban untuk orang lain. Lebih mudah kita menuntut orang lain melakukan keinginan kita daripada kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, poin kedua yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita mewujud nyatakan spiritualitas kepemimpinan yang rela berkorban. Sekali lagi, melalui khotbah ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membangun, menciptakan, menumbuhkan kehidupan dengan spiritualitas kepemimpinan yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan hanya menuntut orang lain untuk menjadi pemimpinnya, sementara kita enggan untuk berjuang memimpin diri sendiri. Gereja kita butuh spiritualitas kepemimpinan seperti itu. Bukan hanya menuntut kepada penatua, diaken, dan pendeta, tapi mari kita menuntut diri kita sendiri untuk mampu menumbuhkan, menghadirkan spiritualitas kepemimpinan yang rela berkorban, yang rela memberikan hidupnya, yang rela memberikan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan sederhana adalah, sudahkah kita meniti jalan itu? Atau kita malah sibuk untuk mencari kelemahan-kelemahan pemimpin kita, mencari kelemahan spiritualitas kepemimpinan kita? Kalau boleh saya ungkapkan, banyak di antara kita semua yang hanya mau dipimpin, enggan memimpin. Itu pun harus sesuai dengan keinginannya. Jadi pemimpin yang baik itu dalam gambaran orang banyak, dalam gambaran umum adalah sesuatu yang menyenangkan dirinya, itu akan dikatakan baik. Tetapi ketika pemimpin itu menciptakan spiritualitas kepemimpinan yang mengajak semua anggota komunitas itu untuk terlibat dalam pelayanan, untuk berkorban demi pekerjaan Allah, untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kekayaan untuk terwujudnya kerajaan Allah, saya kok pesimis dalam waktu dekat akan terwujud. Tetapi itulah panggilan kita. Melalui khotbah ini kita diajak untuk menciptakan spiritualitas kepemimpinan yang rela berkorban. Karena di dalam spiritualitas kepemimpinan, disitulah ada sosok pemimpin. Dan kita semua diberkati Tuhan hal yang sama, meskipun formulanya berbeda. Bapak, Ibu, dan saudara, melalui khotbah minggu terakhir bulan April tahun 2021, kita diajak untuk menengok kembali ajaran Tuhan Yesus bahwa pemimpin yang baik, pemimpin yang dikehendaki Tuhan adalah siapa saja yang merelakan apapun miliknya untuk pekerjaan Allah. Dan saya tambahin, Tuhan menghendaki kita semua masing-masing pribadi menciptakan spirit kepemimpinan di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kelompok kita, dalam jemaat, dalam masyarakat, yaitu spiritualitas kepemimpinan Allah Tuhan Yesus. Merelakan nyawanya, mengenal sesama ciptaan, kemudian menyapa, siap disapa, berkorban. Jikalau ini terjadi, maka ke depan tidak akan muncul lagi model kehidupan yang saling maidu, saling mengkritik, saling ngerasani, dan lain sebagainya. Itu semua terjadi karena orang hanya mengharapkan sesuatu di luar dirinya ideal, sementara untuk dirinya enggak. Pokoknya aku pengen pemimpinku koyo ini. Dan ketika dibalik, Anda juga siap untuk itu. Betapa naiknya mentalitas seperti itu. Dan gereja terlalu lama ada dalam ruang kehidupan seperti itu, hanya menuntut, dan menuntut. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita jujur,
Berapa kali kita mengkritisi sesuatu tanpa memberikan solusi? Berapa kali kita memberikan kritikan tanpa mau untuk terlibat di dalam proses perbaikan itu? Berapa kali? Hampir setiap saat. Dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, kita hanya sibuk memberikan kritikan tanpa pernah mau terlibat untuk proses perbaikan itu. Kita enggan berkorban waktu dan tenaga dengan dalih yang luar biasa. Saya menemukan banyak keanehan dalam kehidupan kita. Tempo waktu saya berhadapan dengan orang-orang yang bekerja bersama saya. Jadi ketika selalu disuruh, diberi komando, dia protes, kaya cah cilik wae dikongkon-kongkon terus. Nah, suatu waktu gantian ada pekerjaan dia disuruh, enggak berangkat alasannya. Oh, aku enggak disuruh. Nek dikongkon terus didhawuhi jane kaya cah cilik. Tapi ketika diberikan kebebasan, enggak melakukan karena enggak disuruh. Nah, itulah kita. Nah, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan spirit kepemimpinan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan spirit kepemimpinan seperti yang digambarkan Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Seluruh ajaran Tuhan Yesus itu bisa kita kerjakan asal kita mau. Oleh karena itu, ketika kita mengharapkan hadirnya sosok pemimpin yang rela mengorbankan kehidupannya, kita berkaca dulu, sudahkah kita rela mengorbankan kehidupan kita untuk sang pemimpin itu? Atau hanya kita menuntut dan menuntut dan menuntut agar pemimpin itu mengorbankan hidupnya, sementara kita berleha-leha sampai naik ini. Sekali lagi, betapa naiknya itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merelakan nyawanya. Semua setuju dengan statement itu. Tapi mari kita bersama-sama menciptakan, meng-create pribadi-pribadi yang memiliki spiritualitas kepemimpinan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan hanya menuntut pihak lain, tapi berjuanglah untuk memiliki mentalitas itu. Mari berjuang bersama untuk menjadi pemimpin yang siap mengorbankan kehidupan. Mari berjuang bersama untuk menghadirkan spirit kepemimpinan yang rela berkorban untuk pekerjaan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita akan berdoa, doa syukur dan syafaat. Terima kasih Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu semata kami boleh meniti kehidupan sampai dengan saat ini. Terima kasih karena Engkau telah menegur kami, mengajar kami, memberi petunjuk kepada kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, menghibur kami tentang kehidupan yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan pengajaran sekaligus teladan, sifat dan spirit kepemimpinan yang baik, yang menenang, yang siap untuk berkorban apapun. Dan ketika kami membaca serta mendengar kabar sukacita ini, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Namun di balik itu, Engkau menghendaki kami bukan hanya sekedar mendamba hadirnya sosok pemimpin yang memiliki spirit kepemimpinan yang rela berkorban. Engkau juga menghendaki kami berjuang untuk mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kami semua. Kami mampu memimpin diri kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami mampu memimpin kehidupan kami, kehidupan diri kami untuk rela berkorban demi kehendak-Mu. Kami menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Anugerahilah damai sejahtera. Gereja Tuhan dalam segala jerih juang pekerjaan pelayanan, Tuhan senantiasa campur tangan. Rekan-rekan, saudara kami, keluarga kami yang kita sakit, entah itu sakit biasa ataupun terkena COVID-19, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memakai itu semua sebagai cara Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam bangku pelajaran sekolah, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati tugas panggilan pelayanan kami semua, sehingga seluruh kehidupan kami adalah kehidupan
yang memiliki spiritualitas yang rela berkorban. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, memohon berkat dan mengucap syukur. Amin.